Fire akan membalaskan satu sama. Jadi mana Bellarina suaranya? Wow, ramai sekali. Alterigo go go go. Itu yang dikemanakan oleh Alter Champ. Yap. Tapi Aura Fire jangan mau kalah dong Aura Fam. Yoi, The Fire has won. Aura Fire juga tetap berkumandang pastinya. Untuk Hylos, ternyata cepet juga jungle-nya Om. Yap, jelas. Karena bicara dari Hylos ya, dia kan continuous juga ya. Buat pasifnya dia, jadi enak banget untuk bisa cepat mengendalikan isi dari jungle Alterigo sendiri. Jadi invasi ini wajib untuk bisa dimenangkan oleh Alterigo Esports juga di early game. Mereka punya power sedemikian rupa dari early game. Oke, menarik banget memang untuk power clear di arah mid lane. Mungkin bisa dibilang Alterigo sama-sama kuat dengan Aura Fire. Tapi kalau dari rotasi, harusnya Sin akan lebih unggul nih. Dia punya Wings by Wings dan 4 tenacity Om. Dari Aura Fire. Oke, jadi mereka respect juga ya dengan tenacity, berarti mereka ingin untuk durable. Tapi lihat sekarang, yang di geng lebih ramai adalah XP lane, tempat di mana Serpai berada. Ya mereka pengen kasih space sebenarnya buat Aran ini bisa dapetin momentum nge-cuttingnya sih nanti. Dan Fan akan mulai masuk ke area jungle yang dimiliki oleh Alter Ego. Tapi masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Rasi dan juga Udil punya burst damage di awal sebenarnya. Jadi mereka juga harus boleh respect dengan early damage yang dimiliki oleh Alter Ego di area mid-nya. Sama-sama clearing dari jungle pattern-nya terlebih dahulu. Cuman kalau ngomongin fight turtle nih, sisi dari Aura banyak banget loh. Dia punya edit, ada fun juga gitu kan. Ini bisa jadi kalau memang mau di mirror kali ya Om dari Alter Ego. Lebih ke mirror dan juga untuk setup di turtle-nya ya. Dari Alter Ego mereka harus bincang atau dapetin satu pick off terlebih dahulu. Karena mereka punya pick over yang banyak juga. Ada Udil, ada Ras. Ya. Hadita lebih enak juga untuk secure dalam boost, trapping pastinya. Dan sudah di setup nampaknya dari turtle yang pertama. Iya, Celiboy juga udah mulai muncul, tapi first blood-nya jatuh ke tangan seorang Rasi. Yang dimana Rasi tumbang di tangan seorang Fan, Petrify memang connect di seorang Pai, tapi Fan bakal coba ditahan di area depannya. Dari seorang Iboy, bakal coba diganggu oleh seorang Hai, tapi Fan harus mundur terlebih dahulu, tidak mau pulang. Tapi Fan terjebak di area turtle dan kali tumbang di tangan seorang Celiboy. Tapi Hai berhasil untuk mendapatkan turtle untuk Aura. Bakal coba dipanis, Udil nge-copy dengan satu buah dan juga Chester, namun ternyata dari Hai masih bisa ditumbangkan oleh seorang Udil. Dan bahkan pertukaran ini jadi sama-sama adil karena Alter Ego mereka juga mulai ngepanis pemain-pemain dari Aura Fire. Haik sang penyelamat. Dapetin lasi terhadap turtle dan langsung level 4. So talent prediction masih sama 4 suara untuk Alter Ego dan 2 suara untuk Aura Fire. Yap, dan Alter Ego jelas mereka akan mencoba untuk memainkan team fight front to back ya. Mereka punya badan yang besar dengan Hylos yang sudah di-pick. Tapi dari sisi Aura Fire sendiri mereka punya damage yang besar juga. Jadi Celiboy ini harus tanky dan harus menyelesaikan item juga. Dan itulah yang berbahaya. Kalau memang sampai miskalkulasi damage yang bisa diberikan oleh Aura Fire, wah bisa jadi Alter Ego timpanya bakal timpang. Dan rotasinya masih 3-2 ya. Sinnya ini lebih nge-follow ke arah Aran. Mungkin pokingan damage juga enak sebenarnya dari Parsha. Tapi kalau mau maksimal mungkin harus nempel nih sama Haik. Jalan berdua itu akan dapetin hasil yang lebih oke. Flicker dari Hai tidak mendapatkan siapapun, tapi Nino masih bisa ngecicil Celiboy mulai datang kali ini. Mencoba untuk memberikan punishment, tapi Hai connect dengan ada satu buah Petrify dari seorang Rasika kali ini. Tapi Rasinya masih bisa bertahan. Hai yang tumbang di tangan seorang Celiboy. Masih mau lebih, masih ada on upgrade dari seorang Celiboy. Tapi bakal dikejar, masih punya Flicker dan Fan masih bisa untuk mengcover. Tapi Fan apakah akan bisa survive dan decimation yang akan menumbangkan hidup dari seorang Celiboy. Dan Udil agak sedikit terlambat tadi datang untuk mengcover pemain-pemain Alter Ego di area bawahnya. Punishment yang mahal dan kita udah melihat nih kesusahan dari Yuzong sedikit lama pergerakannya untuk join. Pak, lebih unggul dari Aran. Memang jelas dari hero-nya ya akan lebih enak buat Kat. Ya, tapi lihat pressure yang diberikan oleh Nino juga ya. Dengan adanya presence heavy crossbow sendiri, ini akan memukul mundur Kabuki untuk bisa kembali reset untuk posisinya. Cuman ya jelas tadi, Aura Fire mereka punya damage yang besar dan ini belum bisa dibadanin oleh Alter Ego. Ya, cuman ini hati-hati ya, turtle kedua, Yuzongnya udah bisa input dan itu power Yuzong di turtle. Waduh, itu karena medannya sempit, jadi Yuzong ini bisa lebih gila lagi untuk nge-explore map. Dan itu bisa jadi keunggulan buat Alter Ego. Tapi masalahnya Yuzongnya diganggu terus dari semenjak game dimulai game keduanya. Dan bahkan naga yang sudah dipakai oleh Pai. Tapi ini ngebuat tentunya Alter Ego mereka agak sedikit sulit kalau mereka mau coba untuk melakukan kontes dengan paksa ya di area rivernya. Karena tiga pemain dari Aura udah mulai kelihatan. Mungkin dari Fan akan bersiap dengan satu buah retribusi. Tapi Sin dipakai flickernya. Mundur satu buah rover dibuka oleh Rasi. Celiboy berhasil untuk mendapatkan retribusi ke area turtle. Kalau coba dipaksa timnya kali ini udah terkena satu buah damage dari pemain-pemain Aura Fire. Dan Sin meskipun tidak ngebuka satu buah beda extract yang tidak ada. Tapi setidaknya lini depan Udil dan juga Celiboynya terpunish oleh Aura Fire. Gerakan yang cukup bagus, Aura Fire. Dia tuker turtle dengan turtle.
tadi. Dan itu dia dapetin 2 kill. Yap, dan yang lebih berbahaya sebenarnya Kabuki bebas di bawah tadi. Dia nggak join team fight, sedangkan tadi Nino berjuang untuk mendapatkan team fight atau memenangkan team fight buat Alter Ego. Dan ternyata bahkan defisit untuk Alter Ego Esports sendiri. Dari item build-nya, dari retailnya sudah jelas dengan item yang sama tadinya. Ada Windtalker dan ada BOD sudah diambil oleh Kabuki. Jadi damage-nya sangat besar dan bahkan invasi Aura Fire ini sudah mulai berjalan. Masuk ke dalam jungle Alter Ego Esports, mereka pasti akan mengharapkan untuk bisa mendapatkan pick off juga. Iya, terima mid-nya jalan banget dari Aura. Ada onward connect dari seorang Hai ke arah Celi Boy. Tapi Celi Boy akan coba untuk mengincar siapakah. Ternyata hanya Hai yang terlihat di depan mata. Satu buah pada aspek dibuka pintunya tapi dipaksa mundur. Oleh kebenaran dari seorang Rasi. Di area belakang Hero Connect dan double kill yang akan oleh Nino. Masih mau lebih, Van terjebak sendirian. Gak bisa. Dan dikasih pulang, bakal diajak ganyang. Dan Celi Boy ternyata tidak Pai. berhasil untuk mencinta di Pai. Datang di area belakang dengan satu buah Petrify. Dan menumpahkan hidup dari seorang Van. Alter Ego Esports ternyata mulai back on track ke bawah. Yes, team fight yang mulus tadi ternyata sudah diinisiasi oleh Alter Ego. Yang tadinya diharapkan dimenangkan Aura dengan pick off mereka. Ternyata dengan tebalnya HP Celi Boy membuat mereka bisa kembali ke keadaan. Udil harus berhati-hati. 1 versus 3, Udil masih bisa survive kah? Celi Boy ngebuka seluruh pathway. Tapi ternyata Udil masih bisa ditumbangkan oleh Hai. Dan Celi Boy harus mundur karena dia tahu dia tidak mau 1 lawan 2 di situ. Dengan posisi memang Aranin masih mengganggu. Dan Hai masih mencoba untuk mengganggu Rasi yang mulai berkeliling. Tapi dengan penculikan Rasi tadi di area belakang, sekarang Aura Fire mereka jadi harus peka sama lini belakangnya. Benar, itu sinergi banget ya tadi Alter Ego. Iya, dan turtle-nya juga sekarang kelepas dan waduh, flicker dari Kabuki udah nggak ada lagi. Bahaya banget nih kontes di turtle selanjutnya. Tapi Petrify hampir aja bisa menangkap ke arah Sin dan masih bisa mundur. Semua flicker udah mulai digunakan oleh pemain-pemain Aura Fire. Ara mencoba untuk bertahan di area depan, tapi Pai masuk. Satu buah breaking form dibuka, kencang ke arah seorang Sin. Tapi ternyata Sin tidak akan terlalu mengambil fight yang terlalu overcommit dengan seorang Pai. Van bakal coba dipukul mundur dan Celi Boy berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Tapi Van bakal coba dikejar, Oh karena my God. digoin dan hilang. Di tangan seorang fighters kena pasifnya. Tapi Hai akan coba untuk kebuka satu buah Archer. Tidak bisa untuk menahan pemain-pemain dari Alter Ego. Nino terlalu free di area belakangnya, Lim. Dan ini harus ngasih space dulu, Kabuki harus cari itemnya. Dia butuh banget item buat ngangkat game ini. Jujur Aura, goldnya memang masih pegang, tapi pressure-nya full di Alter Ego. Ya, karena Alter Ego mereka bermain dengan 5 pemain langsung. 5 melawan 4 jelas keunggulan kuantitas untuk Alter Ego Esports. Oh, Aran, oke. Bakal coba dikejar. Arannya masih bisa bertahan tentunya karena dia punya pasif regen yang cukup kuat. Tapi kalau 5 yang ganyang sih kayaknya bisa tumbang tuh Arannya. Susah ya, karena memang ya dari tadi kita melihat Kabuki masih menghindari team fight. Jadi belum ada team fight sama sekali. Atau dia belum join. Sedangkan 5 lawan 4 Alter Ego dengan adanya Celi Boy, Pai apalagi. Yang selalu mengejar core dari Aura Fire tadi. Iya mungkin Fun yang seperti dikejar. yang Kocul bilang, Kabuki masih butuh waktu untuk dapetin beberapa item bisa ngegendong game ini untuk Aura Fire. Meskipun memang dari network masih bisa dipegang oleh Aura Fire, tapi team fight 5 dari Alter Ego ini kuat banget. STM-nya jalan banget dari Alter Ego. Seenggaknya kalau memang nanti Kabukinya join ya, ada 2 target nih yang kemungkinan diincar sama Pai. Ada Sin dan juga ada Kabuki. Iya. Selama Kabuki belum join, di mata Pai hanya ada Sin. Iya, dan itu semua mau nggak mau kita ngelihat ya, semua resource yang dimiliki sama Sin itu dipakai. Wings by Wings, Flicker, dan itu kan jadi mahal kalau dia nggak punya kedua itu untuk kabur. Ya, tapi sebenarnya PR dari Alter Ego adalah sekarang. Di mana Aran sudah mulai memainkan metode split push dia. Tadi dia potong di mid, sekarang dia akan berusaha untuk potong yang ada di top lane. Iya, tapi Pai pun cukup respect ya, Lim ya. Ya mereka harus cari solusi juga nih dari ketinggalan gold yang nggak pindah-pindah. Untuk dapetin satu outer limit dan itu mungkin terjadi dan invasi terhadap Purple Buff dilakukan oleh Alter Ego. Iya, sekarang gantian Alter Ego yang bakal invasi ke area purple dari Aura dapet. Fire. Tapi ternyata berhasil didapatkan. Masih bisa diamankan oleh Van. Tanpa retribution. Iya. Yap, itu wow, itu unggul banget buat Aura Fire tadi. Karena nyaris. Karena kalau tadi didapatkan juga buat purple-nya, jelasnya level 12 mungkin bisa jadi diamankan juga nantinya oleh Celi Boy. Celi Boy Tapi ya. untuk tim fight yang sekarang, kembali berbalik, memang 5 lawan 4, tapi posisinya adalah Aran sedang melakukan split push dan belum ada yang mengurus Aran. Iya, apakah bakal dicuekin aja nih Arannya? Sementara harusnya Aura mereka udah mulai ngelihat posisi dari Pai, Rasi dan juga Udil. Jadi harus dapat informasi kalau Pai-nya, oh dia nggak ada jaga laning atasnya nih. Ya dua-duanya masih bisa pegang Tapi pada dan masih Ice Strike dibuka, Rasi. Rasi! Hilang ternyata Lim. sayang banget. Dia ada di posisi yang memang udah nggak bisa di backup lagi dan Lordnya di reset. Aura, mereka cukup tenang di game kedua kali ini. Tapi
Tapi apakah ketenangan itu akan membawa kemenangan mereka di game yang kedua? Karena seperti yang Alter Ego, mereka juga tidak ingin menyerah. Hai, kebuka onward, Arsiater memang connect. Tapi lihat satu buah Benedetta ternyata belum memiliki damage dari seorang Kabuki. Pai mengusir lini belakangnya. Kabuki yang bakal coba diincar. Nino datang. Oh my God. Ini Petrify kena 2 pemain dan hilang Kabuki. Hanya mencoba untuk mengcover tapi terlambat kali ini. Bahkan di sisi lari area Lortia. Dari Van bakal coba dikejar oleh seorang Udil. Bakal coba retribution. Pai memang hilang. Tapi Jelly Boy berhasil untuk mendapatkan Lord untuk Alter Ego. Meskipun dia harus tumbang di tangan seorang Van. Tapi Rasi, Rafif, dan juga satu bawah sinoditi dari seorang Rasi. Ternyata Udil yang akan mengklaim kemenangan 1 poin kill tersebut. Oh my God, Alter Ego fight terbagi menjadi 2. Namun fokus mereka sangat kuat. Dapetin Lord dan menangin tim fight ya Om. Ya lagi ya, 3-2 yang dimainkan oleh Alter Ego. Dan 2 yang berjalan ini adalah 2 yang punya damage tadi. Fokus dari Nino adalah untuk mendapatkan Kabuki dan ternyata terlaksana. Tanpa dari Kabuki, Aura Fire jelas mereka akan kurang dari divisi damage. Gila, itu follow up dan komunikasinya bagus banget dari Alter Ego. Pai ngebuka Black Dragon Form, Nino udah siap keluar dari rumput. Petrify-nya kena 2. Ini memang Pai ini biang masalah ini emang. Dan jangan lupakan follow up-nya ya. Karena tadi begitu Van mau recall kembali, ternyata ke game oleh Rasi. Iya, dan untungnya Sally Boy memenangkan retribution-nya. Meskipun memang akhirnya dia harus tumbang. Tapi harusnya ini Lord pertama yang masih bisa di take down dengan cukup cepat oleh Aura Fire. Wow, ini defense yang oke lah hitungannya. Karena ini masih Lord pertama juga. Mereka punya high ground, mereka punya Sin. Tapi ini Yuzongnya mau gimana ya, bisa cancel juga secara instan, mirip-mirip Hachi tadi Om. Iya, jadi memang sekarang Yuzong yang harus diperhatikan oleh Aura Fire ya. Jadi ya sekali lagi dari Aura Fire karena mereka punya damage yang besar, mereka harus bisa mainin untuk pick off satu hero terlebih dahulu. Sebelum mereka akan menginisiasikan atau memulai team fight. Karena kalau mereka gak menunggu hal tersebut, jelas Alter Ego mereka akan inisiasi dengan Pai yang terlebih dahulu masuk. Dari item build-nya sudah hampir jadi seluruh item damage untuk detail. Tapi Sally Boy kayak mau menangkap ke satu pemain kah? Enggak, ternyata hanya mengincar saja, mengusir aja setidaknya biar Van dan juga Haya nggak terlalu terang ngebuka mapnya. Dan jangan lupa soal item ya, Wind of Nature udah jadi tadi buat Kabuki. Nah sementara dari Nino dia belum jadi Wind of Nature. Itu bisa jadi 1 poin keunggulan juga nih untuk Aura Fire. Yes, tapi bisa dimainkan ya dengan tarik ulur gaming yang bisa dipakai Nino. Soalnya kalau Black Dragon Form dibuka, yang terbang tuh 2. Yes. Ya, si Pai-nya sama Sin-nya. Ini apa kabar Black Dragon Form kena Glorious Pathway? Naganya itu jadi pesawat kayaknya. Ngey, makin cepat ya. Tapi ya pastinya penentuan di Lord kedua ini mahal banget untuk terutama Alter Ego ya. Karena kan sebenarnya Aura Fire tuh udah nge-leading dari awal. Mereka menang network, mereka bahkan Aran aja sampai ngeganggu Pai-nya dibikin gak nyaman di laning sendiri. Dengan rotasi Sin-nya bakal nempel ke area Pai kan tadi. Tapi sekarang udah berbalik untuk Alter Ego Esports yang memang meskipun mereka masih sedikit banget ini menang networknya. Tapi satu momentum ini bisa jadi segalanya untuk kedua belah tim. Yap, dan bahkan ada Blade Armor ya. Ini adalah item yang juga dapetin buff kemarin. 20% reflection jadi 30%. Wah. Tanpa menghitung defense kita. Jadi jelas ini akan berat nanti untuk Kabuki kalau memang menarget ke Pai. Iya, tapi Nino. Juga tuh. Itu langsung dibuka ya. Udah mulai berasa juga itu. Dari Aran, respect dengan damage yang dimiliki sama Nino. Tapi masalahnya Aura ini gak bisa nyulik ke Nino secara langsung. Yes. Banyak source skill yang memang harus dipakai untuk mengejar Nino. Dan yang kedua itu dia tadi, buff untuk ultimate dia. Dimana dicepetin dari ultimate cooldown. Jadi ketika kita melihat dia pakai di top lane, nanti di Lord ini udah siap lagi nanti untuk Nino. Aduh, ini dan terjadi lagi Rasi, Nino. Dua-duanya, 3-2 lagi tapi ditabrak bagian bawah. Nah, tapi Sally Boy bakal coba di follow up. Pai kali ini mulai datang dan bahkan Petrify connect lagi. Dan Kabuki ternyata gak cuma dia itu maka Kabuki memang hilang. Tapi cukup lama karena Nino memfollow up. Tapi Sin coba untuk flicker mundur tapi Nino terjebak di area pemain-pemain dari Aura dan hilang di tangan seorang Hai. Sally Boy juga down. Ini bahaya untuk Alter Ego karena mereka bisa kehilangan semua pemain. Tapi Udil kali ini bakal coba ditahan di area 3 pemain yang mencoba untuk menahan Udil akan dikasih pulang. Dan hanya Rasi yang selamat dari kejaran pemain-pemain dari Aura Fire. Api Sang Naga kembali bisa membakar Alter Ego. 4 yang harus hilang dan Lordnya bisa didapatkan free untuk Aura Fire. Oke, terlalu dalam seharusnya tadi untuk Alter Ego ya. Karena mereka hanya mengirimkan Sally Boy dan ternyata follow up-nya juga diusahakan oleh rekan-rekannya yang lain. Memang ada korban yang jatuh juga dari Aura Fire, tapi lebih besar jelas keunggulan dari Aura karena mereka dapetin 4 langsung. Dibalikan semuanya karena sebuah store skill habis. Dan tadi memang Wind of Nature sempat membeli waktu bagi Kabuki. Oke, free Lord untuk Aura Fire.
Tapi ini bukan Lord biasa Om, ini Lord Yep. Enhance. Dan Oke. high ground defendernya mengharap ke arah siapa? Udil. Udil bukan tipikal high ground defender kecuali dia bisa ambil ke try strike. Iya. Oke, itu satu. Yang kedua kalau aku ngelihatnya heavy crossbow sebenarnya bisa pakai buat defense ya. Tapi defense ini lebih di defense yang di luar, bukan yang di dalam. Karena kalau defense di dalam bakal sayang kalau dia bakal buka terlebih dahulu. Lordnya ditahan di luar berarti ya. Betul. Oke, dan kita akan lihat nih defensif seperti apa yang akan dilakukan oleh Alter Ego inside base or outside base. Itu yang tadi aku bilang, satu momentum ini berharga banget untuk masing-masing kedua belah tim. Shelly Boy mungkin yang ngebuka terlebih dahulu, tapi follow up dari Nino agak sedikit terlambat. Dan Lord tentunya masih bisa di take down, tapi Fun bakal coba ditahan oleh Shelly Boy. Earthshatter memang dibuka oleh Hai, tapi nggak connect ke arah Shelly Boy ya. Masih cukup aman ya, mereka masih punya 3 base turret secara lengkap. Ada masih satu wave lagi dari Super Minion yang mungkin dipaksakan sama Aura Fire, paling nggak dapetin 1 base turret. Tapi sekarang Aura Fire mereka pressure-nya gila-gilaan dengan perbedaan network yang mungkin bisa dibilang di menit ke-16 ini juga masih dihitung lumayan ya kok ya. Dengan perbedaan 4.000, 3.200 sekarang udah mulai diperkecil oleh Alter Ego. Ya, tapi ini adalah reset posisi ya. Karena dari kita bicara 15 menit yang ke atas, jelas ini item sudah hampir selesai semuanya. Jadi sekarang keputusan kapan untuk melakukan team fight yang akan menjadi faktor pemenang. Atau siapa yang akan mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Menurut aku Nino timingnya harus pas banget sih. Nino timingnya harus pas ketika Pai coba untuk ngebuka inisiasi dengan Black Dragon Form. Ini gimana caranya Nino timingnya tuh kayak tadi loh. Kayak match yang sebelum mereka Lord itu. Ya kasarnya harus jadi Raja Tega nggak sih? Dia harus tumbalin dulu memang posisi Painya. Ya, Karena apa Painya offset? Yes, tapi Kabuki lagi-lagi ya. Di game yang kedua ini belum dapetin poin kill sama sekali. Jadi jelas dia selalu menjadi inceran untuk Alter Ego. Gak ada space yang aman untuk Kabuki. Dia kelihatan sedikit aja di map, langsung dikejar tuh tadi. Dan sekarang mapnya untuk Aura Fire, mereka udah bisa invasi ke arah jungle dari Alter Ego. Dan ini bakal membuat arannya akan semakin nyaman lagi. Untuk clear cepat, rotasi lagi. Jadi Alter Ego mereka harus mulai perhatiin juga nih. Pergerakan dari aran ini mau ngeganggunya ke arah yang mana? Masalahnya Aura Fire, gua Immortal. Mereka udah siap banget nih dengan settingan late gamenya. Dari Alter Ego nggak ada sama sekali Om. Ya Alter Ego masih belum lah mungkin buat jadi immortalnya. Tapi ada satu NOD untuk Udil yang baru selesai juga. Kalau ngelihat mungkin tipikal damager dari Alter Ego, mereka bisa main burst powernya. Kalau memang mereka bisa mainin, mereka harus bisa nargetin Sin atau Kabuki ya. Lagi dan lagi 2 target yang memang paling tipis ya, yang bisa diincar. Tapi Rasi baru dibilang kowawa ternyata Sinnya sudah terculik Lim. Pick off yang manis banget, gak bisa flicker petrify di commit damage-nya cukup. Kalkulasi yang begitu bagus. Alter Ego, mereka unggul jumlah di momen yang sangat tidak tepat untuk Aura Fire. Iya, karena Lordnya sudah mulai muncul. Lord OBS Samsung Galaxy Z Fold dan juga Z Flip. Sementara Aran masih coba untuk mengganggu di area base dari Alter Ego sendiri. Apakah Alter Ego mereka akan lebih peka terhadap base mereka? Meskipun mereka harus kehilangan turret di area atas, tapi Udil sudah mulai terlihat low di area depan. Yang terlibat ngebuka satu dua Glorious Pathway. Bakal coba di follow up, Petrify connect dari seorang Pai. Fun kali ini tumbang di area depan. Di tangan seorang Udil, tapi Hai juga akan hilang. Nino berhasil untuk menumbangkan Hai. Sementara tersisa gimana Aran ini bakal coba dipanis oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan sepertinya Aura Fire mereka akan kehilangan momentum mereka. Kehilangan kesempatan mereka untuk mendapatkan Lord mereka yang ketiga, Lim. Wow, ini gerakan lagi-lagi dari Alter Ego. Setelah mereka unggul jumlah, mereka menang pressure dan Rasi. Rasi, ternyata dendam dari Sin terbalaskan dan berhasil untuk ditumbangkan. Namun mereka masih gak bisa untuk men-secure Lordnya untuk Aura Fire. Yap, saling balas-membalas ya antara Rasi dan juga Sin. Tapi kita tahu ini adalah Evolve Lord. Memang Rasi gak ada. Tapi dengan Evolve Lordnya, Alter Ego mereka akan mendapatkan buff tambahan lagi. Akan ada extra damage yang bisa diberikan. Terutama mungkin untuk hero yang punya range, Irithel atau bahkan Valentina. Atau jangan salah, tiba-tiba Jelly Boy maju-maju tanpa sadar, itu sakit Om. Betul. Ada aura dari Lordnya kan? Ada aura Lordnya. Iya, memang. betul. Yes. Tapi ya sekarang lihat bagaimana dari Aura Fire-nya mereka harus bisa nge-defense ya. Karena best start mereka masih ada untuk sementara waktu. Tapi jelas ini Lordnya yang dibawa, ini banyak banget juga wave minionnya. Nah ya, dan bakal coba digiring sih sama pemain-pemain Alter Ego untuk masuk ke area base dari Aura Fire. Nah ini posisinya penting banget, dia harus culik satu pemain. Tapi Pai bakal ngebuka, 1-2 Black Dragon Form mengincar ke arah
belakang, tentunya Kabuki dan juga Sin. Petrify memang kena dua pemain, tapi fight terlalu dalam. Oh no. Dan Nino Oh no. tentunya tidak akan bisa memfollow up. Dan Silly Boy, dua pemain hilang begitu saja. Aran bakal coba untuk mengejar kali ini bersama dengan seorang Sin. Tapi stunnya ternyata tidak connect dari Sin. Tapi apakah Rasi bisa menculik? Oh, Winter. Masih ada Winter Truncheon. Petrify memang hilang, tapi Rasi tidak bisa menculik ke arah seorang Sin. Dan Sinnya masih bisa survive. Di outplay balik oleh seorang Sin. Winter Truncheon save the day. Outplay yang manis banget dari Sin. Dan 3 member terlalu terburu-buru mungkin untuk masuk. Alter Ego. Kembalikah? Kembalikah Om? Mereka masih bisa defense meskipun dengan 2 pemain ini, cuman memang harus hati-hati. Karena target mereka adalah katapult dan 1 minion terlebih dahulu. Oh, tapi kali ini bakal Aman. di-clear cepat. Sama Nino, seperti yang tadi kita udah bahas, Alter Ego mereka bukannya harus mulai hati-hati sih. Kalau Iya. mereka mau tembusin damage dari turret base tadi, Nino ini bisa untuk nge-follow. Tapi masalahnya tadi minionnya di-clear cepat sama pemain-pemain dari Aura Fire. Bener, dan mungkin itu yang nggak diduga sama sekali ya. Minion yang habis yang memberikan ya best damage startnya ini masuk semuanya akhirnya. Tapi menurut aku itu untung, karena Ninonya nggak nge-follow up langsung masuk crossbow ke dalam. Emang gak bisa juga sih sebenarnya itu kayak nganter juga. Dan Antar nyawa ya. memang jual beli serangan yang manis banget. Alter James dan juga Aura Femmes yang tidak henti-henti. Dengan jorgannya masing-masing. Panas banget pertandingan mereka berdua. Sama-sama gak ada yang mau ngalah. Dan ini team fight-nya mahal banget sih dari mereka. Ini kesempatan untuk Aura Fire bisa menutup di game kedua tentu jelas akan sangat besar banget. Jadi selama mereka bisa konsisten untuk mempertahankan tempo permainan ini, gak terlalu offside, Kabukinya dijaga, mungkin Aura masih punya kesempatan untuk balikin keadaan di game yang kedua. Oh, Aran mau dimakan. Oh, tapi Aran apakah akan dimakan kali ini? Sempat tertahan, Aran bakal coba dikejar Glorious Pet Di backup, di backup. memang connect, tapi ternyata backupnya datang. Tapi Aran pecah immortality, Sin ngebuka satu buah Federal Strike High memang hilang. Nino terlalu free dari belakang, tapi Aran tumpang di tangan Udil. Sementara Pai bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Sin, kali ini Sally Boy memang hilang di tangan Kabuki. Sin. Tapi gak ada immortality, dan Kabuki juga hilang, tapi Pai berada di area garda depan dari pemain-main Alter Ego dan mengincar ke arah Sin. Oh, selamat. Masih punya immortality, masih punya Bing by Wings untuk mundur dari seorang Sinnya. Tapi Nino, apakah akan membiarkan pulang? Oh, Nino outplay. tapi di Wow. outplay. Ternyata Nino hilang. Dan bahkan kali ini Udil coba untuk mengincar, terlalu memaksakan dari Alter Ego. Apakah Pan masih bisa untuk mengincar ke arah Udil? Tapi masih punya immortality dari seorang Pannya. Painnya tidak akan terlalu memaksakan, tapi Nino sayang banget. Masih punya immortal dari Sinnya tadi. Sin outplay lagi-lagi. Winter Truncheon di pertama bisa outplay karena Rasi. Dan yang kedua flicker timing yang manis. Immortal waktunya tepat banget bisa outplay Nino. Dan sekarang kondisinya jadi sama. Lord terbuka untuk keduanya Om. Ya, dan ini sebenarnya masih bisa di-delay oleh Alter Ego karena Silly Boy jelas sudah akan kembali ke Lane of Dawn. Dan Aura Fire mereka sedang berusaha untuk set up atau lebih ke mancing ya. Agar Alter Ego ini mereka coba untuk contest Lord ini. Iya, Pai bener-bener fokus banget. Mata dia antara ke arah Sin atau enggak Kabuki aja. Tapi Udil kali ini udah ngebuka satu buah Primal Ward, Pan. Udah mulai terlihat di area depannya mencoba untuk mengusir ke arah Jelly Boy. Tapi Hai terlalu tinggi di area depan. Earthshatter memang connect ke arah Jelly Boy, tapi tidak akan ada damage tambahan dari Alter Ego karena Nino masih berfokus untuk melakukan clear terlebih dahulu di area midnya. Oh, tapi Rasi sempat mengusir ke arah Arannya, hanya mencolek aja. Tapi satu buah revive tentunya tidak akan bisa menumbangkan Aran begitu mudah. Tukar spell tadi, Purify-nya keluar, Petrify-nya juga keluar. Ini menjadi seimbang karena memang Rasi ini dia punya power untuk nangkep ke arah Kabuki ataupun Sin. Walaupun memang ada tugas spy juga nih yang bisa nge-secure mereka semua. Dan lihat, flanking dari Aura Fire yang manis banget. Konsil dibuka sama Hai, tapi bakal di-cancel oleh Udil. Onward juga ke arah Udil, tapi kali ini lihat Pai bakal mengincar ke arah belakang kah. Sin udah ngebuka Wings by Wings, tapi Van di area depannya masih punya immortality. Tapi bakal coba dikejar sama seorang Silly Boy. Mundur terlebih dahulu. Federal Strike dari seorang Sin ternyata membuat Alter Ego akan bermain lebih hati-hati ke Wawa. Yes, ini harus disiplin Alter Ego. Dan kita melihat Alter Ego yang berbeda banget ya. Biasanya ditabrak tapi mereka mundur kembali karena mereka sadar lane mereka harus diratikan terlebih dahulu. Terutama untuk di top lane. Dan sudah ada Nino di sana. Dan reset positioning Aran masih nge-push di mid lane. Iya, dan Jelly Boy, ingat dia mananya bener-bener tipis banget. Dan kalau mana itu habis tentunya akan digantikan dengan HP-nya. Dan Udil, tetangga di area depan kah? Ternyata, dan satu buah flicker dibuka, tapi Sin ngebuka PDS yang bakal coba di-cancel dengan cepat. Tapi Van di area depan nih, Mortal pecah. Aran bakal coba untuk menghapus, tapi ternyata Nino di area belakang. Pai bakal coba untuk mengusir sisi belakang dari pemain-pemain Aura Fire, tapi hilang ternyata Arannya di tangan seorang Nino. Gak akan ada yang
kunci ke arah Nino dan Aura Fire. Mereka kehilangan 2 pemain. Oh my god, perfect positioning Nino dan perfect zoning dari Pai. Bisa memukul mundur sang naga, bahkan kali ini Lordnya bisa didapatkan secara free untuk Alter Ego. Ya dan lihat itu Glorious Pathway dibuka, itu agar ada efek slow. What? Wow, itu Kadita. Hampir saja ya, saya kira Feather Aztec mengubah segala ya. Betul. Tapi Betul ternyata banget sih. tidak. Oke, sekarang dengan Lord yang didapatkan oleh Alter Ego. Gold sudah mulai berbalik, namun ini udah bukan gold yang harus diperhatikan lagi. Itemnya pun sudah penuh, high ground defense-nya Om. Ya. Bermodalkan Sin. Oke, bermodalkan Sin memang bisa, tapi modal yang paling penting sekarang adalah berapa immortal yang dimiliki oleh masing-masing pemain. Ya, dari Pan udah pecah tadi kan. Dan bahkan sekarang Aran pun udah gak punya immortal. Masalahnya Hai juga gak ada immortality. Kabuki ini posisinya dia hanya punya orange buff. Tapi Lord kali ini sudah mulai masuk, satu buah Feather Aztec dibuka oleh Sin. Udah dapat informasi gak ada Feather Aztec, tapi di area depannya masih ada Pan yang mencoba untuk menjaga Kabuki! mencuri ke arah seorang Kabuki, Rockframe yang begitu manis. Tapi sisi lain Hai bakal pecah immortality. Ada yang bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Selibo, tapi ternyata double kill diamankan oleh Rasi.